Yang kedua, ahli maksiat tadi, ahli dosa dimasukkan ke dalam surga. Apa kesalahan yang dilakukan oleh sang ahli ibadah ini tadi? Yang pertama kata Allah, ia telah mengambil hak vetonya Allah. Apa yang diambilnya? Kita sebagai sesama yang beriman, yang seakidah, jangan sekali-kali kita mengkafirkan saudara kita. Jangan sekali-kali kita menyampaikan kepada saudara kita, mengultimatum bahwa kitalah ahli surga, kitalah yang paling taat, kitalah yang paling banyak amal ibadah kita. Saudara kita yang lain, ya itu kan ahli neraka, dia maksiat terus kok. Itu seakan-akan emang surga punya nenek moyang kita, emang surga itu punya keturunan kita. Kan tidak. Kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh sang ahli ibadah tadi, mengambil haknya Allah. Seakan-akan dia yang lebih tahu siapa yang harus dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang penghuni neraka. Inilah kesalahan pertama sang ahli ibadah tadi. Allah katakan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ketika kamu mengajak orang lain itu, mengingatkan orang lain itu, sampaikanlah dengan yang bijak, dengan lemah lembut. Jangan memaksakan, karena sesungguhnya kata Allah, Allah yang maha mengetahui siapa yang sesat di antara kamu. Jadi di antara kita ini, di antara saudara-saudara kita yang lain, jangan pernah kita sekali-kali mencap bahwa orang itu akan masuk neraka, bahwasanya kitalah penghuni surga. Karena kita ahli ibadah, karena kita taat kepada Allah, lalu kita cap, oh saya kan ahli surga nih. Saudara kita yang lain itu karena memang dia maksiatnya terus, itu kan ahli neraka nanti. Kata Allah, yang mengetahui sesat atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sahabat tadi yang ahli ibadah mengambil hak vetonya Allah, itu hak Allah yang menentukan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, mengapa sahabat yang ahli ibadah tadi dimasukkan ke dalam neraka? Karena ia lupa diri, lalai dia. Karena sangkin dia taatnya kepada Allah, dia yang dihitungnya hanya ibadahnya saja. Dia yang sudah berpikir, saya akan masuk surga nih, saya akan masuk surga nih. Nah, neraka untuk orang-orang yang inilah itu. Nah, saya akan masuk surga nih. Sehingga mengapa? Timbullah dalam hatinya sifat yang namanya tajassus. Apa itu tajassus? Sombong. Sombong. Padahal kata Allah, janganlah kamu berjalan di atas, janganlah kamu mengalihkan pandanganmu dari saudaramu, dan janganlah kamu berjalan di atas dunia ini dengan membusungkan dada, angkuh dan sombong. Karena angkuh dan sombong itu Allah tidak menyukai, itu perbuatan setan. Ketika timbul kesombongan, keangkuhan, maka hati-hati. Bapak ibu saudaraku yang dirahmati Allah, awas, sifat yang terakhir muncul adalah rasa keakuan. Coba kita lihat sekarang ini. Di zaman era teknologi yang begitu canggih sekarang, mari kita lihat Facebook kita masing-masing. Masing-masing memiliki tujuan niat yang baik. Ketika diposting lagi OTW sholat Jumat, lagi OTW pengajian, lagi menyantuni anak yatim. Ingat, niatnya tadi yang baik. Yang kedua, niatnya agar saudara yang lain mau mengikuti seperti itu, berbuat baik. Dan itu lagi melakukan pengajian, lagi ini, lagi itu. Mari kita lihat, bertaburan di Facebook seperti itu. Tapi ingat, syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Ketika hamba Allah
ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya kepada Allah, setan tidak akan pernah diam. Ketika ada yang berkomentar, bagus, lanjutkan, saya ingin coba, gimana kita lanjutkan? Mulai timbul dari dalam hati sifat yang tadinya sombong itu, kan? Kalau mulai mengikut kan? Kan? Ini tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Niat kita tadi pertama adalah baik. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang dosa di situ. Niat pertamanya. Akan tetapi perlu kita perhatikan. Niat itu terkadang bisa berganti sesuai dengan waktunya. Contoh. Saya mau sholat duha lah nanti. Saya ingin sholat duha nanti. Udah niat ini. Ternyata ada kesibukan yang lain. Nantilah. Bertambah kesibukan. Besoklah. Berganti kan niatnya? Berganti niatnya. Makanya Rasul Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini. Senantiasa perbaharui niat kalian setiap waktu. Dimulai dari sejak berangkat tidur. Yang pertama dilakukan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, zikirlah kepada Allah. Ini hendak berangkat tidur. Setelah berzikir kepada Allah, bacalah doa mau tidur. Sebelum dibaca doa mau tidur itu, kembalikan niat. Perbaiki niat. Ya Allah, seandainya saya masih Engkau amanahkan